Oke, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi eh, untuk pendampingan ketiga ya. Pendampingan pertama kita udah bicara tentang banyak hal. Kita bicara tentang mindset, kita bicara tentang value, proposition, macam-macam. Yang kedua kita bicara tentang branding. Nah, yang ketiga kita akan dorong lagi supaya di pertemuan ini, katakanlah di bulan ini, Teva kita sudah bisa langsung melakukan kegiatan marketingnya. Kemudian sudah bisa langsung jualan gitu ya, secara kasar atau secara umum begitu, sudah bisa jualan dan launching. Tentu di bulan ini tidak akan bisa sempurna karena kita yang penting push jualan, kemudian eh, penyempurnaan itu selalu dilakukan secara terus-menerus karena sifatnya iteratif. Seperti yang kita selalu kita tekankan ketika kita pelatihan, kurang lebih gitu. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan bicara tentang marketing and launching ya. Marketing and launching ini sudah saya desain sedemikian rupa yang menurut saya relevan sama keadaan Teva gitu ya. Nah, kalau kita lihat eh, sebentar, ada suara bocor. Kalau kita lihat strategi marketing itu kurang lebih ada 6 tahap gitu ya. Tetapi sebagian besar sudah kita lakukan sebenarnya. Kita sudah menentukan segmentasi, kita sudah menentukan positioning, kita sudah melakukan innovation ya, inovasi atau kita menentukan uniqueness atau diferensiasi gitu ya. Kita sudah membuat branding. Nah, hari ini kita akan membuat pricing ya, membuat pricing dan omni-channel marketing. Dua ini akan kita cover hari ini ya. Tentu nomor 1 sampai nomor 4 itu masih boleh berubah Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan berikan action book-nya, kemudian Bapak Ibu masih boleh mengubah action book dari action 1 sampai action 6. Nah, ini terus sifatnya itu iteratif, dikembangkan step by step, kemudian boleh berubah, boleh berubah, boleh berubah ya. Hingga akhirnya di akhir periode program ini kita punya satu sebenarnya planning dan basis yang kuat, pedoman yang kuat ketika kita membangun bisnis untuk Teva. Begitu ya Bapak Ibu idenya ya. Nah, untuk pricing saya sudah membuatkan video khusus. Nanti Bapak Ibu silahkan tonton. Saya rasa ini sudah sangat relevan. Tapi pada dasarnya pricing itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, pricing itu harus menutup harga pokok penjualan. Jangan sampai rugi. Kecuali untuk event-event tertentu, misalnya untuk periode pemasaran tertentu, untuk eh, program marketing tertentu, program promosi tertentu, nggak apa-apa untuk rugi. Tetapi secara umum, idealnya dia harus berada di atas HPP gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pricing itu harus mempertimbangkan value yang diterima oleh customer. Ini sudah kita bahas di pelatihan-pelatihan sebelumnya. Jadi, kalau customer menganggap produk Bapak Ibu itu harganya 5.000, pricingnya harus di bawah 5.000. Kalau customer menganggap value produk Bapak Ibu itu harganya 500.000, pricingnya harus di bawah 500.000. Nah, kan kita selama pelatihan ini, selama pendampingan ini juga goalnya adalah bagaimana customer menganggap value dari produk kita itu tinggi sekali, hingga ketika kita menentukan pricing itu relatif lebih fleksibel gitu ya, lebih range-nya lebih luas. Kenapa? Karena customer sudah menganggap produk kita itu sangat valuable gitu. Dan yang ketiga adalah kita harus perhatikan persaingan dan pemasaran gitu. Persaingan itu kita harus perhatikan lingkungan luar gimana ya, pesaing bagaimana ya, harganya berapa gitu. Nah, idealnya harga kita itu bersaing. Kalau kita di atas harga pesaing, kita harus mampu memberikan justifikasi kenapa kami ada di atas harga pesaing. Kita harus mampu memberikan justifikasi agar kami lebih atau benefit yang kami tahu. Gitu ya.
Nah, kemudian kita, kita juga tidak bisa melupakan bahwa pricing itu adalah bagian dari strategi pemasaran. Kadang-kadang kita harus diskon, kadang-kadang kita harus bundling, kadang-kadang macam-macam yang mempengaruhi pricing, gitu ya. Nah, nanti detailnya Bapak Ibu bisa lihat di YouTube, ini channelnya sudah saya berikan. Itu channel saya sudah buatkan untuk Bapak Ibu. Nah, kita masuk ya. Kan tadi kita lihat nih yang tahap satu, langkah satu sudah, dua sudah, langkah tiga sudah, langkah empat sudah, langkah lima tadi pricing. Nah, sekarang kita masuk ke langkah enam, itu omni channel marketing ya. Kalau Bapak Ibu ada yang backgroundnya manajemen, belajar dari Kotler, bisa bilang, Pak, ini kok nggak sama sama Kotler? Pada dasarnya sama, tapi sedikit dimodifikasi menyesuaikan langsung dengan konteksnya TEVA. Nah, berikutnya yang keenam adalah omni channel marketing. Kalau di Kotler itu 4P. Produk. Produk itu sebenarnya innovation and branding itu ngomong tentang produk. Price itu pricing. Yang ketiganya promotion, yang keempat place. Nah, saya menggabungkan promotion and place itu kenapa? Karena saat ini promotion dan place itu memang bersatu. Place itu adalah tempat jualan atau distribusi atau logistik, itu place ya. Uh, kok bisa bersatu? Iya, Bapak Ibu jualannya di TikTok, ini iklannya juga di TikTok. Bapak Ibu jualannya Tokopedia, iklannya juga di Tokopedia. Bapak Ibu jualannya di apa? Shopee, iklannya juga di Shopee. Nah, jadi uh, uh, lebih relevan jika kita menyatukan tuh antara channel dan channel distribusi dan promosi gitu ya, karena itu lebih efektif untuk konteks TEVA. Nah, sekarang kita akan bicara tentang channel. Kalau Bapak Ibu ingat, eh, oh ya, eh, saya jelaskan sedikit dulu tentang omni channel ya. Apa sih omni channel itu? Ini sudah pernah kita bahas di pelatihan. Omni channel itu begini, bahwa saat ini bisnis itu tidak lagi satu channel. Tidak lagi misalnya punya toko saja, ya bukan begitu lagi. Tapi dia punya toko, dia punya Instagram, dia punya TikTok, dia punya website, dia punya call center, dia punya WhatsApp, dia punya semuanya. Dan semuanya itu saling terkait. Itu yang disebut omni channel. Nah, Bapak Ibu juga harus mulai berpikir begitu. Tidak ada lagi berpikirnya, Pak, kami punya bengkel, sudah selesai. Enggak. Bengkelnya pun harus punya sosial media, punya Instagram, punya TikTok, punya macam-macam. Bengkel loh, gitu ya. Nah, jadi nggak bisa lagi hanya mengandalkan satu channel saja, mengandalkan toko saja, atau mengandalkan sosial media saja, atau mengandalkan e-commerce saja. Tapi semuanya, gitu ya. Dan untungnya sekarang SMK Jateng ini, SMKN Jateng ini punya pasukannya banyak banget, yaitu para murid ya. Dan muridnya kan diasramakan. Jadi bisa dibuatkan program supaya murid-murid membantu omnichannel marketing. Kalau dulu saya pernah sampaikan ide misalnya marketing night atau digital marketing night gitu ya, atau digital marketing hour selama seminggu 3 kali selama 1 jam masing-masing, harus bikin Instagram, harus bikin konten dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan begitu menjadi sangat efektif gitu. Nah, itu harus didesainkan gitu ya. Nah, sebelum kita mau masuk ke bagaimana strategi, Bapak Ibu, kita harus menciptakan, menentukan tujuan atau objektif dari marketing. Banyak sekali eh, perusahaan startup itu marketingnya dijalankan, lupa deh tujuannya apa. Tapi jalan aja dulu gitu ya tanpa ada tujuan. Nah, ini yang membuat kita tuh sering kebingungan. Ya, kebingungan, kayak kehilangan arah. Oleh karenanya Bapak Ibu wajib mempunyai tujuan atau target-target marketing. Nah, untuk menentukan target marketing itu prinsipnya adalah SMART. Saya rasa Bapak Ibu semua ini sudah sangat familiar dengan SMART. S-nya itu adalah specific, M-nya measurable, A-nya itu actionable, R-nya itu realistic,
T-nya itu time bound, gitu ya. Eh, Mungkin internet saya agak stabil. Apakah suara saya terdengar baik? Oke ya, Ya, Bapak. Bapak Ibu, kalau suara saya Ya, tidak terdengar, terdengar Bapak. baik, mohon saya langsung input ya. Siap, siap. Terdengar. Nah, S pertama itu spesifik, ya, spesifik. Sering sekali kita bikin target gini. Kalau saya tanya, Pak, apa targetnya? Targetnya, Pak, adalah peningkatan pemasaran kita. Itu target bagus nggak, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Ada yang mau kasih ini pendapat? Meningkatkan pemasaran. Apakah itu target yang baik? Ada yang mau komen? Silakan. Ya, kalau cuma meningkatkan pemasaran, saya rasa itu bukan target yang baik. Kenapa nggak baik? Ayo Bapak Ibu, ada yang tahu kenapa dia nggak baik? Karena meningkatkan pemasaran itu pertama tidak spesifik. Apa pemasaran apa yang ditingkatkan? Pemasaran itu begitu luas. Apakah meningkatkan pemasaran itu artinya memperbesar toko, atau meningkatkan profit, atau meningkatkan penjualan, atau apa? Ya, yang kedua dia nggak measurable. Meningkatkannya berapa persen? Berapa jumlah yang ditingkatkan? Apa saja gitu ya? Kemudian actionable karena dia nggak spesifik, dia tidak bisa di measure, dia tidak bisa di action, dia nggak bisa dieksekusi dengan baik juga. Dan dia tidak bisa ditentukan apakah dia realistis atau tidak realistis. R-nya itu realistik itu. Kenapa? Kita nggak tahu target kita berapa. Kalau meningkatkan pemasaran menjadi 10 kali lipat, mungkin sulit. Tapi kalau sekedar meningkatkan pemasaran, ya Pak, biasanya kami jual 1.000 pieces. Tahun ini kami jual 1.001. Apakah itu dikatakan mencapai target? Kita nggak tahu. Apakah itu realistik? Ya mungkin realistik, tapi kalau tidak dituliskan itu atau tidak secara nyata bisa di measure, bisa dihitung, itu bisa dikatakan tidak realistik, gitu ya. Lalu ada time bound, meningkatkan penjualan, meningkatkan pemasaran. Kapan meningkatnya? Apa targetnya? Bulan berapa? Meningkatnya berapa? Gitu ya. Nah ini contoh target marketing yang kurang tepat. Meningkatkan pemasaran. Yang kedua meningkatkan penjualan. Seberapa besar penjualannya yang ditingkatkan? Harus measurable. Sampai kapan meningkatnya? Mulai kapan meningkatnya? Ini terkesan semuanya ini target-target yang benar gitu ya, tapi ternyata nggak bisa dieksekusi Bapak Ibu target. Menjadikan produk sebagai produk idaman pelanggan. Apa ukuran produk idaman pelanggan? Apakah penjualan? Apakah brand awareness? Atau apa? Ya, jadi harus jelas. Apakah dia market share atau apa? Nah, ini contoh target marketing yang tepat. Melakukan penjualan minimal 120 unit per bulan pada tahun 2025. Itu jelas. Dia ada targetnya, dia measurable, dia jelas penjualan, kemudian dia punya waktu 2025. Nah, dengan begini dia menjadi actionable, bisa dilakukan gitu ya. Nah, yang kedua misalnya minimal 30.000 follower Instagram pada 31 Desember 2024. Itu target. Dia jelas apa? Follower jelas. Jadi ada 30.000, ada angkanya 30.000 follower, ada deadline-nya 31 Desember. Dan Bapak Ibu, yang disebut target marketing itu bukan hanya target penjualannya. Instagram itu target marketing. Ya, walaupun goal utamanya tetap penjualan ya. Tapi kan kita bisa pecah-pecah target itu menjadi tahapan-tahapan target. Nah, misalnya
target kunjungan ke toko, target apa? Brand awareness, ya. Target follower Instagram, macam-macam, gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Nah, saya mau Bapak Ibu punya target yang jelas seperti ini. Nanti untuk actionnya ya, nanti akan saya buatkan action booknya. Apa sih omnichannel itu ya? Tadi sudah saya jelaskan sekilas. Omnichannel itu dia harus apa? Katakanlah startup atau perusahaan atau UMKM atau TEVA harus memiliki channel yang bukan cuma satu. Dia banyak tapi saling mempengaruhi dan connected. Kalau kita lihat ini antara satu faktor dan faktor lain, satu komponen-komponen itu ada tangannya, artinya saling terhubung. Nah, apa saja yang harus punya itu omnichannel? Online touch point. Online touch point itu misalnya Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp group itu online touch point. Tapi itu aja mungkin itu dominan untuk hari ini. Tapi itu aja nggak cukup. Harus ada offline. Offline touch point-nya apa? Misalnya toko di sekolah gitu ya, atau reseller ya. Lalu ada customer experience. Nah, itu bagian dari omnichannel. Experience-nya apa? Lalu engagement-nya bagaimana? Lalu teknologi yang dipakai apa? Ya, jadi 5 hal ini goalnya cuma satu, meningkatkan customers value. Ya, jadi dia value-nya customer itu ditingkatkan, dikeroyok rame-rame itu channelnya. Ya, bukan cuma satu channel saja, tapi dikeroyok rame-rame. Nah, Bapak Ibu, ketika kita membangun online omni channel ini, seringkali kita itu tidak sinkron antara online touch point dan offline berbeda-beda, nggak sinkron. Online-nya bilang saya membuat eh, pisau, ya, pisau yang super tajam. Itu di online bilang super tajam dan awet. Nah, di offline kita bilangnya saya membuat pisau yang sangat etnik. Nah, hal-hal begini yang tidak sinkron ini membuat produk Bapak Ibu itu justru tidak memiliki positioning yang jelas di benak masyarakat. Jadi Bapak Ibu wajib sewajib-wajibnya mensinkronisasi antar elemen di setiap omnichannel. Gitu ya. Goalnya cuma satu, customers value. Nah, ketika kita sedang mau membangun itu, kita tentu membuat pesan ya. Pesan itu apa sih? Nah, apa bedanya omnichannel dengan perbanyak jejaring atau koneksi? Ya, kalau perbanyak itu multi channel itu idealnya kita multi channel itu omnichannel itu lebih di atasnya multi channel gitu ya. Jadi omnichannel itu dia dimensinya banyak, kemudian saling terhubung channel satu dengan channel lain. Jadi bukan terpisah-pisah gitu Bapak Ibu ya. Kemudian dia dalam satu katakanlah satu kesatuan strategi gitu ya. Jadi bukan terpisah-pisah gitu. Dan idealnya bukan channelnya itu bukan hanya channel jualan ya, termasuk di dalamnya channel informasi, channel feedback, channel macam-macam ya. Jadi channel bagaimana intinya bagaimana si perusahaan atau si startup atau si TEPA memberikan value kepada customer, baik berupa informasi, baik berupa produk, baik berupa macam-macam. Nah, itu yang disebut omnichannel dan semuanya itu saling terkait. Contohnya gini, contohnya eh, supermarket apa ya, Matahari gitu ya. Supermarket Matahari itu sudah jelas-jelas dia offline-nya kuat. Dia punya supermarket. Tapi dia bangun juga kok Instagramnya. Dia bangun sosial medianya. Ya, kenapa? Karena nggak cukup
Ya, offline saja nggak cukup. Dia mau omni channel. Dia bangun juga kok customer service-nya. Dia bangun juga customer loyalty-nya. Customer loyalty-nya dibuat digital lagi. Itu yang disebut omni channel, gitu ya. Jadi bukan cuma banyak, tapi semuanya itu saling sinergi, semuanya itu satu strategi. Gitu. Nah, untuk membangun itu, kita juga harus membangun pesan pada pelanggan. Pesan itu apa sih? Pesan itu adalah sesederhana informasi yang ingin kita sampaikan pada pelanggan. Waktu kita bikin iklan, sebenarnya kita sedang memberikan pesan pada pelanggan. Kalau Bapak Ibu bilang pas, Bapak Ibu sesungguhnya sedang memberikan pesan bahwa kami punya pisau tajam loh, kan begitu kan? Itu pesan yang disampaikan. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita semua bisa membangun pesan yang efektif? Jawabannya banyak sekali UMKM, TEPA, dan perusahaan yang salah membangun pesan. Ya, saya saya pernah jadi konsultan perusahaan properti yang sangat besar. Silakan, silakan. Ada yang mau ini bertanya? Saya baca dulu nih ya. Nah, bagaimana cara meyakinkan pelanggan terhadap image sekolah sebagai pusat pendidikan, bukan sebagai pusat produksi atau barang dan jasa. Nah, Bapak Ibu, ini misalnya apa ya? Biasanya bengkel nih gitu ya, agak kesulitan. Eh, nanti apa? Eh, yang mengerjakan anak-anak SMA, kualitasnya gimana tuh gitu kan? Emang ini di satu sisi menjadi PR tertentu, tapi di sisi lain bisa jadi pusat pendidikan itu sebagai keunggulan. Misalnya apa? Pusat keunggulan. Bapak Ibu misalnya mampu menjelaskan bahwa di bengkel kami itu ada bagian R&D. Kenapa? Kami punya workshop, kami punya pengetahuan, kami punya modul, kami punya mesin untuk riset tentang apa efisiensi gitu. Nah, jadi ketika ini keluar sebagai hasilnya universitas apa sekolah seharusnya justru lebih baik. Itu yang harus dibangun. Bagaimana meyakinkannya? Begini ya cara membangun pesan. Jadi nanti kalau itu salah satu objektifnya adalah apa? Membangun keyakinan pelanggan, ya, membangun keyakinan pelanggan. Nah, idealnya dia bisa di measure, bisa diukur. Caranya gimana? Misalnya dengan apa? Menjawab atau katakan lagi nih, kita breakdown. Objektifnya adalah menginformasikan standar menginformasikan standar yang kami menginformasikan standar-standar produksi kepada pelanggan. Gitu ya. Nanti di breakdown bagaimana cara menginformasikannya. Setiap outlet wajib misalnya dipasangi apa sertifikasi-sertifikasi yang ada ya. Nah, itu cara membangunnya melalui apa? Melalui pesan, strategi pesan gitu ya. Message strategi gitu ya. Melalui apa? Melalui visual gitu. Jadi memang bukan pekerjaan yang satu kali jadi, Pak, bahwa kita bisa membangun image bahwa kalau SMK itu apa kualitasnya bagus, nggak bisa. Itu pekerjaan yang butuh konsistensi. Pesannya harus disampaikan bahwa kami berkualitas. Caranya gimana? Misalnya kalau dia bengkel, pakai baju yang baik. Ada checklist. Kalau dia apa? Misalnya pisau, di dalam pisaunya ada keterangan. Ini sekian mikron, ketahanan baja sekian, kemudian tingkat kekerasan baja sekian, menggunakan baja ini, kemiringan pisaunya 15 derajat, dan seterusnya. Dengan begitu, kita sedang membangun pesan bahwa kami ini berkualitas, loh. Kami ini punya standar. Itu, Pak. Ya. Jadi, itu pertanyaan bagus, dan itu harus dijadikan satu objektif nanti. Bahwa objektif kita adalah meyakinkan publik. Gitu ya. Nah, ini cara membangun pesan.
Pertama dimulai dari objektif tadi, kemudian pesan utamanya apa? Main message. Pesan utamanya jangan banyak-banyak Bapak Ibu. Membingungkan. Jangan mau semua. Cukup yang tertinggi saja, misalnya tiga tertinggi, ya, atau tiga yang paling diinginkan pelanggan, ya. Dan berikutnya adalah C, memilih media, kemudian yang D, daya tarik, menentukan daya tarik. Apakah pesan kita ini harus kita masukkan dalam format yang lucu, format yang seram, atau format yang seperti apa? Ya, itu di E itu, format kreatif. Lalu yang F itu evaluasi, ya. Kita harus mengevaluasi apa yang sudah kita sampaikan pada publik. Supaya apa? Mengevaluasi. Supaya kita tahu efektivitas kerjaan kita. Kita tahu, oh kalau saya iklannya begini, nggak cocok. Oh saya iklannya begini, viewernya langsung naik. Oh saya iklan begini, followernya langsung naik. Ya, jadi harus punya evaluasi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Tadi kan A itu objektif sudah, sekarang B pesan. Pesan utama. Pesan utama itu kurang lebih begini. Jangan banyak-banyak pesan utamanya. Pak, kami ini Teva yang keunggulannya banyak sekali. Benar, bisa jadi keunggulannya banyak. Ada 20 keunggulan. Tapi sampaikan yang paling penting saja untuk pelanggan. Ya, maksimal 3 poin. Ya. Kemudian singkat, menarik, relevan atau relate ya dengan target segmen. Kemudian bermakna. Bermakna itu bukan berarti harus serius. Bisa jadi nggak serius, bisa jadi kemasannya kocak gitu ya, atau komedi, tapi itu bermakna. Dan berikutnya ini paling penting, seluruh pesan harus sejalan atau inline. Jangan sampai di tempat di rumah makan bilang nasi goreng kami adalah nasi goreng paling pedas di Indonesia. Di GoFood bilang nasi goreng kami adalah nasi goreng dengan rempah India gitu ya. Beda-beda, orang jadi bingung, nggak sejalan. Nah, jadi pastikan pesan utama itu sejalan gitu ya dengan pesan-pesan turunan. Nah, ini ada pertanyaan di chat ya. Apakah penggunaan media promosi visual berupa stiker masih efektif? Nah, ini tergantung. Tergantung stiker apa. Misalnya begini. eh, Stiker ada yang efektif, ada yang enggak. Ya, kalau stiker misalnya di mobil gitu ya, bisa jadi efektif karena dia kemana-mana. Nah, tetapi kalau stiker di mobilnya nggak catchy, ya, tidak apa ya membuat orang ingin melihat atau tidak membuat orang atau tidak memiliki tempat spesial di benaknya pelanggan, itu menjadi tidak berguna sebenarnya. Kalau ada stiker, udah gitu tulisannya, gambarnya itu tidak buat orang penasaran, tidak buat orang tertawa, tidak membuat orang apa ingin tahu, datar aja begitu, bahkan begitu dilihat sudah lupa ya tadi gambar apa aja ya komponen. Nah, itu tidak berguna. Tapi ketika Bapak Ibu mampu membuat stiker yang mampu menarik perhatian, setidak-tidaknya meletakkan brand Bapak Ibu di benaknya pelanggan dengan tempat yang spesial di benaknya, itu menjadi sangat efektif. Ya. Jadi saya nggak bisa bilang uh, stiker itu tools yang baik atau tidak baik. Masalahnya stiker yang bagaimana, gitu ya. Di banyak kesempatan stiker itu masih dipakai. McDonald itu masih pakai stiker. Bapak Ibu, kalau beli McDonald kan dikasih sudah punya stiker belum? Kalau belum dikasih. Dia masih pakai stiker. Bayangin satu mobil tempel stiker McDonald. Kenapa dia efektif stiker? Karena orang selintas saja melihat M-nya itu, orang sudah ingat, oh McDonald. Jadi bayangin mobil-mobil itu ditaruh di tempelin stiker McDonald. Ya. Jadi orang lagi lagi bawa mobil, awareness-nya itu terus dibangun. Dia lewat belakang yang mobil yang ada stiker McDonald. Oh iya, ingat lagi McDonald. Ingat lagi McDonald. Ingat lagi McDonald. Jadi McDonald itu selalu top of mind. Ya, jangan-jangan siang-siang lapar, makan apa ya?
Tiba-tiba mobil lewat ada stiker McDonald. Oh, McDonald aja. Gitu. Jadi untuk case McDonald saya rasa stiker itu menjadi apa lebih relevan gitu ya. Nah, stiker yang nggak baik gimana? Stiker nggak baik itu yang kayak memasukkan logo yang sulit diingat, kemudian tidak relevan sama apa yang pembacanya, kemudian nggak tahu apa, nggak ada kata-kata yang catchy ya, yang menarik nggak ada. Nah, itu menjadi tidak relevan. Good question. Nah, lalu membangun komunikasi yang baik. Komunikasi baik itu gimana? Dia relevan, dia bermakna, dia berbeda. Berbeda itu gimana sih maksudnya? Ya dia harus harus apa? Mampu diingat oleh si pembacanya secara spesial, ya, secara spesial. Cara-caranya gimana? Ada yang pakai jingle, ada yang pakai tulisan yang catchy, misalnya eh, apa ya, bangun komunikasi kopiku, gantinya ngopi, gitu. Dia mampu apa, berada di benaknya pelanggan. Nah, pakai jingle, Indomie seleraku, Tokopedia, itu jingle. Nah, jadi bangun komunikasi itu dia bisa berbeda, idealnya berbeda. Kalau kita bangun komunikasi, misalnya kami punya toko, toko kami adalah toko yang apa ya, toko yang digemari oleh pelanggan. Ya, itu nggak berbeda dong. Ya, semua toko juga bilang begitu dan tidak mendapatkan tempat spesial di benaknya pelanggan. Beda lagi kalau tokonya bilang gini, toko kami apa? Toko yang diskon setiap hari. Selalu ada diskon setiap hari. Nah, itu relevan sama pelanggan, ada diskon setiap hari. Nah, kan dulu Carrefour apa kalau nggak salah apa apa ya, lupa saya ada toko yang bilangnya begini, kami paling murah, kalau Anda ketemu lebih murah kami ganti selisihnya. Nah, itu menempatkan apa, jadi ada tempat spesial di benak pelanggan. Kenapa? Karena harga itu sangat relevan bagi pelanggan, gitu ya. Nah, itu harus dipikirin Bapak Ibu. Pertanyaan saya, ini pesan yang baik nggak nih? Nah, Pak Jo, coba nih di meeting ya. Coba bedah iklan rokok dong. Iklan rokok di TV tidak pernah menampilkan nikmatnya orang merokok, namun dijual dengan harga berapapun kok laku ya. Pertama, rokok itu produk yang ya mungkin eh, eh, levelnya seperti produk ini ya, kebutuhan pokok gitu ya. Jadi dia tidak sensitif terhadap harga, tidak sensitif terhadap perubahan. Itu satu poin. Yang kedua, kenapa nggak pernah nampilin rokok? Itu aturan, tidak boleh menampilkan orang rokok. Yang ketiga, setiap orang itu rokok itu ya saya nggak ngerokok ya, tapi saya tahu karena semua abang saya ngerokok bahwa rokok itu adalah loyalitas. Jadi pelanggan itu perokok itu gak ganti-ganti rokok pada dasar. Ya perokok itu kalau sudah merokok jarum super dia jarum super terus. Ya kalau sudah sampurna sampurna terus. Nah jadi peran peran iklan rokok itu apa sih? Peran iklan rokok itu hanya reinforce, memperkuat gitu, memperkuat. Nah, ada rokok yang menyasar pendatang-pendatang baru. Nah, dia biasanya lebih menarik, lebih atraktif gitu ya. Misalnya Sampurna hijau gitu ya. Sampurna hijau, nggak ada lu nggak rame. Walaupun rokok itu bisa dibilang sifat-sifatnya mirip seperti apa? eh, apa produk ini, produk maka pokok gitu ya, barang pokok. Sudah. Ada yang bocor. Sebentar. Oke, walaupun sifat-sifatnya apa seperti barang pokok tidak sensitif terhadap harga, tapi rokok juga masih kok pakai apa iklan-iklan yang kreatif gitu, ya.
Contohnya tadi yang saya bilang, Sampurna hijau, gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya tidak tidak pernah menampilkan nikmatnya orang merokok, itu karena aturan, ya. Dijual dengan harga berapapun tetap laku, itu karena sifat-sifat perokok itu seperti barang pokok. Dia memang barang yang tidak sensitif terhadap harga. Makanya Bapak Ibu tahu nggak Bapak Ibu, cukai rokok itu dugaan saya sekarang 45%. Ya. Dia tidak sensitif terhadap harga. Kenapa? Karena sudah candu gitu ya. Gitu. Nah, berikutnya. Nah, ini contoh. Good question. Kalau ada pertanyaan lagi silakan Bapak Ibu ya, boleh di lewat chat box ya. Nah, ini contoh. Menurut Bapak Ibu ini iklan yang bagus nggak? Kalau dalam konteks pesan, message-nya. Obat segala penyakit.blogspot.com. Kalau saya ketemu website begini, ini yang pertama tidak mungkin saya buka. Dugaan saya adalah, wah ini nanti ada link yang isinya ada malware yang bisa berbahaya bagi dia ngambil nomor rekening saya gitu. Ya. Ya, kemudian Bu Puspa nanti saya respon ya. Nah, kemudian ini eh, mengobati segala penyakit, penyakit jantung, penyakit kanker, penyakit stroke, diabetes, darah tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Ini semua informasi itu dimasukkan. Ini yang disebut clutter, pengotor gitu ya. Yang justru membuat orang tuh nggak percaya. Masa iya ada obat untuk semua penyakit? Nggak mungkin. Dan promes atau janji-janji yang langit itu menurut saya bisa untung kanker dan akan jauh lebih mudah begini misalnya. Apa? Saya nggak tahu ya. S-Max misalnya. Eh, ekstrak daun mengkudu, nggak tahu daun daun manggis, apa ekstrak kulit manggis, apa menurunkan kolesterol secara jantung, itu tahu dia nggak boleh makan kolesterol, jadi dia nggak perlu lagi dijelaskan sakit jantung, sakit ini, sakit itu, kolesterol secara efektif. Terus kalau punya sakit jantung langsung otomatis mengkonsumsi gitu. Jadi tidak perlu ke segala. Ambil saja 3 message utama, pesan utama. Itu yang kita kampanyekan. Tetapi ingat ya, kalau omnichannel itu semuanya harus yang lain. Nah, ini misalnya iklan di Instagram harus sejalan dengan iklan di billboard, iklan di tempat lain. Gitu. Tadi ada pertanyaan, ketika kita berjualan online atau offline itu kan jadinya terlihat harga di online lebih murah. Bagaimana kita sebagai penjual menghadapi permasalahan demikian gitu ya. Maksudnya harga di online lebih murah. Bapak Ibu, balik lagi ya. Pelanggan itu kan yang dicari benefit ya. Masih ingat nggak pelatihan saya? Gambarnya timbangan, satu benefit, satu harga. Kadang-kadang kita itu jangan tercebur di persaingan harga. Itu selalu saya tekankan ya. Bagaimana kalau ada barang sejenis murah? Bagaimana kita strateginya seperti apa? Kalau produk Bapak Ibu bisa dibandingkan apple to apple itu artinya sama persis. Sama persis. Mungkin harga menjadi penentu satu-satunya. Tapi ingat, harga itu kan pelanggan pelanggan itu kan membeli sesuatu jika value yang dia terima lebih tinggi dari harga. Jadi walaupun katakanlah pesaing harganya murah, kalau kita mampu memberi value lebih tinggi, pelanggan masih tetap ke kita. Value lebih tinggi itu gimana? Kalau misalnya sama-sama online, kalau ditanya, jawab dengan segera, jawabnya dengan baik.
Jawabnya niat gitu ya. Saya pernah di online, saya tanya dimensinya berapa ini? Jawabannya singkat, jelas, padat, tapi ngeselin. Gimana tuh? Silahkan cek di deskripsi. Saya tahu dimensinya ada apa di deskripsi. Kalaupun saya tahu, apa pelanggan nggak boleh nanya lagi? Ya boleh, kan pelanggan kan raja. Nah itu jawaban-jawaban yang seperti itu membuat value Bapak Ibu turun. Walaupun di harganya lebih murah, saya nggak mau beli di toko itu. Itu yang saya maksud value. Ya. Jadi harga itu bukan penentu segalanya. Kalau yang lain lebih murah, kita value-nya lebih banyak. Ada garansi, nah, jaminan langsung kirim, kemudian setelah kirim itu ada misalnya di follow up, apakah bagus, ada keluhan dan sebagainya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Ya, misalnya ada dengan kata-kata sederhana, ya, misalnya jualan baju dikasih packaging bagus, begitu dibuka ada misalnya ucapan terima kasih atau apa. Itu value semua, dan itu bisa membuat kita bisa bersaing di harga yang lebih tinggi. Ini ada pertanyaan lagi. Terkait dengan pricing, harga sebuah produk harus pertimbangkan beberapa hal, misalnya harga pasar, segmentasi. Nah, bagi produk baru, kira-kira harus mempertimbangkan itu semua atau hanya cukup menghitung biaya produksi? Harus mempertimbangkan semua. Walaupun dia produk baru, dia punya produk sejenis, Bapak Ibu. Bapak Ibu buat pisau, belum pernah ada di pasar pisaunya Bapak Ibu, tapi kan ada pisau lain. Ya, jadi minimum kalau tidak dalam masa promosi, pisaunya Bapak Ibu harus di atas HPP. Itu dulu satu. Yang kedua, baru kita list nih, berapa value kita. Oh, pisau saya bisa diukir. Ada ukiran nama. Nambah dong value-nya. Karena nambah value-nya, kita boleh sedikit lebih tinggi harganya. Nah, jadi hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Packaging kita lebih baik. Sedikit boleh lebih tinggi. Nah, jadi prinsipnya gini, Bapak Ibu menentukan pricing itu, pricing yang Bapak Ibu berikan itu memberikan alasan bagi pelanggan untuk membeli. Maksudnya gimana? Kalaupun dia boleh nggak pricing mahal, boleh, tapi pelanggan masih punya alasan yang cukup untuk beli. Wajar dong dia dia mahal karena dia berkualitas. Wajar dong dia mahal. Packagingnya begini. Wajar dong dia mahal. Pelayanannya luar biasa gitu. Dan itu semua bisa didapat kita tentukan dari mana? Ya dari komunikasi dengan pelanggan. Tapi kalau kita belum punya informasi itu secara lengkap, ya cara lainnya adalah kita intensif bandingkan benchmarking ya dengan apa produk-produk pesaing. Gitu ya. Nah, ini saya lanjutkan. Ini salah satu contoh komunikasi yang singkat tapi paham. Hence, tomato ketchup chili for seriously hot ketchup. Untuk saus saus sambal atau sambal yang hot hot seriously hot ya, yang pedas serius gitu ya. Jadi komunikasinya singkat, jelas, padat, dan mudah dipahami. Nggak multitafsir. Ada juga yang lewat gambar. Think about you could save when you save water. Pikirkan apa yang Anda bisa selamatkan ketika Anda hemat air. Lihat gambar aja deh. Kalau saya hemat air, ada orang di tempat lain yang kekurangan air nih. Karena kekurangan air itu lihat badannya sampai kayak begitu. Jadi saya harus hemat air. Gitu ya, boleh pakai gambar. Ada pertanyaan lagi. Pak Jo, apa konsekuensi Anda sekolah PK tidak bisa berproduksi? Gini ya, kalau tidak bisa produksi sebenarnya saya nggak tahu. Tidak, kalau konsekuensi secara langsungnya uh, apa ya, saya nggak paham karena itu sesuai dengan aturan gitu ya. Nah, tetapi prinsipnya begini, kita mendorong profil lulusan kita itu adalah BMW, W-nya itu wirausaha. Idealnya kan kita memberikan contoh bahwa kita bisa berproduksi supaya anak-anak tahu bahwa oke, saya sudah punya
sudah pernah latihan berproduksi. Bapak Ibu tentu sering dengar, itu teori doang gitu ya. Nah, itulah sense itu harus dihilangkan gitu ya. Contoh di pasar yang jualan beras banyak, harga sama, tapi ada yang laris, ada yang tidak laku. Apa tindakan kita andai produk bagus dan menarik, kita tidak diminati pelanggan sehingga numpuk di gudang. Nah, itu contoh bagus. Kenapa sama-sama beras ada yang ramai, ada yang enggak? Harganya sama. Tokopedia juga ada. Pasti value-nya yang ramai itu lebih tinggi. Pasti yang ramai itu lebih ramah misalnya. Timbangannya tidak diragukan. Plastiknya lebih bersih. Ya, sesederhana itu Bapak Ibu. Kita berikan value sebanyak-banyaknya bagi pelanggan. Plastiknya bersih, melayaninya sambil senyum. Jangan yang ngelayanin toko berasnya pakai misalnya baju singlet yang udah dekin. Berasnya sih sama, cuma tokonya berbeda gitu. Yang satu misalnya ngelayanin bau keringat, yang satu yang ngelayanin rapi bajunya. Yang satu ngelayaninnya pakai sarung tangan, misalnya sarung tangan plastik. Sama berasnya, tapi yang satu lebih laris. Kenapa? Karena dia memberikan value lebih. Dan value itu bukan cuma produk ya. Keyakinan kita terhadap pelanggan itu value juga. Ya, keyakinan pelanggan terhadap kita itu value juga. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya. Jangan, kan saya bolak-balik gitu. Jangan product oriented, tapi customer oriented, human centric. Jadi value-nya itu yang menikmati human. Apalagi value yang bisa kita tambahkan. Wastafelnya inspiratif. Nah, yang langkah C, menentukan media promosi macam-macam. Tapi saya dorong Bapak Ibu minimal punya sosial media dan e-commerce ya. Instagram, YouTube, TikTok. E-commerce-nya itu apa? Tokopedia, Shopee. Ya, nanti masing-masing TV idealnya memiliki itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada proposal, ada brosur, itu juga media promosi loh. Terutama yang bisa bekerja sama nanti jadi bisnis to bisnis. Lalu yang gede, langkah D itu daya tarik. Kalau kita berpromosi, tadi kita sudah punya message, kita sudah punya pesan. Pesan itu harus kita kemas dalam Senin harga naik. Itu daya tarik takut. Membuat ketakutan oleh customer. Ketakutan di customer. Maka tahukah Anda dengan teknologi ion 99,99% virus dibunuh, itu sebenarnya dia sedang menciptakan ketakutan. Itu appeal itu namanya daya tarik ya. Ada humor ya, misalnya rokok nggak ada lo nggak rame, itu humor tuh. Nyamuk sini cuma takut 3 roda, itu humor itu. Nyamuk sini cuma takut 3 roda itu ya. Banyak banget iklan yang pakai humor. Ada musik ya, jingle. Tokopedia, itu jingle. Musiknya kuat. Apalagi Indomie seleraku. Ya, ada rasional. Rasional itu beli mobil ini. Misalnya horsepower-nya sekian, ini sekian, ini sekian. Rasional biasanya keluarin angka yang banyak. Ya, ada emosional. Emosional itu biasanya seperti insurance ya, asuransi. Ada cerita, story. Nah, story ini ada yang bisa kasih contoh. Tariknya cerita. Contohnya adalah Marjan. Setiap bulan Ramadan, Marjan punya cerita. Sirup Marjan. Ya. Di bulan Ramadan, Buto Hijau sekalipun tobat gara-gara Marjan. Gitu. Itu dia menggabungkan cerita lucu. Jadi ada appeal-nya itu ada humor, ada cerita. Dan itu sukses untuk mereka. Bertahun-tahun dia pakai appeal cerita.
Apa dampak yang terjadi jika sebuah perusahaan tidak menerapkan digital marketing? Kalau saat ini ya tentu tergantung perusahaannya apa ya. Misalnya dia perusahaan eh, supplier mesin untuk alat-alat tambang gitu. Mungkin dia relatif tidak terlalu butuh digital marketing. Tapi pun begitu harus banyak berinteraksi dengan customer, semakin butuh dia digital marketing. Apa dampaknya jika tidak menerapkan digital marketing? Dampaknya adalah dia akan ditinggalkan. Saya bisa sangat yakin mengatakan dia akan ditinggalkan, terutama untuk perusahaan-perusahaan retail. Ya, Pak Jo, bagaimana kalau memanfaatkan Asian Value untuk marketing pengalaman terbaru kami, anak direct selling, karena tahu dari sampai datang mereka selain tertarik karena produk, tapi juga karena ibah. Ya bisa jadi ya, Asian Value itu mudah ibah ya. Itu nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu, ibah itu tidak boleh menjadi value. Ya, saya tekankan sekali, ibah itu tidak boleh menjadi value. Ibah itu, kalau kita dalam konteks strategi, itu hanya menjadi trigger pemicu. Jadi orang tidak boleh membeli karena ibah. Jadi gini, maksudnya gini, orang mau awalnya karena ibah, tetapi setelah menggunakan, dia tidak boleh merasa apa bahwa ya sudahlah kasihan nggak apa-apa gitu. Nggak boleh gitu. Awalnya mungkin boleh gitu. Tapi setelah konsumsi seharusnya dia akan bilang ini oke banget nih produk. Kalau mau pakai strategi gitu dalam konteks, tapi saya tidak merekomendasi ya sebenarnya ya. Saya tidak rekomendasi sebenarnya. IBA itu bukan strategi yang bagus lah. Oke. Nah ini saya mungkin harus stop share lagi supaya suaranya keluar. Ini contoh. Yeah, there. Thirsty? Lemon, lemon, lemon. Lemon, lemon, lemon. Thirsty? Lemon, lemon, lemon. Lemon, lemon, lemon. Oh my dear. Hey! Thirsty? Lemon, lemon, lemon. Lemon, lemon, lemon. Thirsty? Lemon, lemon, lemon. Lemon, lemon, lemon. Nah ini contoh Bapak Ibu, dia pakai pionnya dari Thirsty? Lemon, lemon, lemon. Lemon, lemon, lemon. Untuk produk-produk yang saya pernah jelaskan kan low involvement produk yang resiko rendah, yang kalaupun salah beli nggak apa-apa, itu sangat cocok. Saya bisa yakin kalau kita ketemu lagi nanti saya tanya, lagunya masih ini nggak? Thirsty, lemon, 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 lemon. Nanti kita tes ya, apakah appeal ini
meresap di benak Bapak Ibu, gitu ya. Nah, ini ada daya tarik, nanti bisa ditonton sendiri Bapak Ibu ya untuk menghemat waktu ya. Lalu ada eksekusi yang E-nya itu, tahap E-nya itu eksekusi format kreatif. Nah, ini Bapak Ibu, saya dorong Bapak Ibu untuk bekerja sama sama murid-murid untuk membuat kemasan dalam informasi, bisa animasi, potongan kehidupan, storytelling, testimoni, macam-macam. Gitu ya. Silahkan dibuat semenarik mungkin. Nah, kalau kita sedang membuat kampanye marketing sosial media, yang paling pertama dia harus relevan dengan target pelanggan. Yang kedua, valuable, ya, perhatikan appeal, original, itu kreatif, gitu ya. Dan tidak harus selalu mengiklankan produk, nggak harus hard selling, ya. Berikutnya konsisten. Konsisten itu artinya setiap hari ada konten. Yang terakhir, lakukan trial and error. Karena di digital marketing pun biasanya 2 minggu pertama mereka minta waktu untuk apa? Trial and error. Untuk apa trial and error? Untuk menentukan waktu iklan terbaik apa, konten terbaik apa, gitu ya. Karena setiap produk itu berbeda-beda. Nah, ini contoh iklan Hokben. Tebak menu paket Hokben ini. Dia nggak langsung mengiklankan beli Hokben, enggak. Tapi dengan begini kan tersirat. Dan orang, si pembaca lebih engage, lebih terlibat. Si pembaca dikasih tugas tuh untuk tebak, gitu ya. Jadi kita terpancing untuk menebak, ini apa ya, gitu. Secara tidak langsung kita engage dengan produk. Nah, kalau ini lebih mendorong untuk beli. Dikasih harganya. Artinya harganya murah gitu ya, nggak sampai 10.000. Lalu yang F itu evaluasi. Jangan membuat strategi marketing tanpa ada evaluasi. Misalnya kita ngiklan, kita bikin Instagram Ads, harus ada evaluasinya Bapak Ibu. Evaluasinya apa? Peningkatan penjualan, peningkatan follower, peningkatan viewer, konten yang paling tepat apa, waktu yang paling tepat kapan. Minimal 5 poin ini harus di cover. Jadi kita tahu, waktu kami kasih konten A, penjualannya meningkat nggak? Oh enggak, followernya tapi meningkat misalnya. Viewernya meningkat. Waktu saya kontennya seperti A, followernya tidak meningkat. Tapi kalau kontennya B, followernya meningkat. Gitu ya. Dan itu trial and error tadi yang saya sebut itu ini bagiannya. Trial error itu berdasarkan evaluasi tadi. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah launching. Bapak Ibu, saya akan mendorong Bapak Ibu untuk melakukan launching. Launching itu bukan berarti launching harus heboh-heboh, nggak gini. Gimana? Pada prinsipnya mulai jualan, gitu ya. Kegiatan marketingnya punya kan, penanggung jawabnya siapa? Smart, apakah dia sudah mengikuti prinsip SMART? Jadi yes or no, gitu. Evaluasi. Nanti silahkan masing-masing membuat ini kegiatannya apa, misalnya kegiatan marketing. Angka targetnya apa? 20 unit pisau. Menyiapkan produk ya. Waktunya kapan? 30 September punya 20 unit pisau. Tanggung jawabnya siapa? Bapak A, Bapak B, gitu ya. Apakah dia ada spesifik, measurable? Oh, sudah. Apakah dia achievable? Ya. Apakah dia time bound? Ya, gitu. Evaluasinya seperti apa? Nanti tanggal 30 September kita evaluasi. Tercapai, tidak tercapai. Begitu, Bapak Ibu. Ada pertanyaan sejauh ini? Nah, ini actionnya. Ya, ada 5 action. Nanti saya buatkan lagi di action book. Wajib dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ya, menyiapkan produk, membuat dan mencetak packaging produk, gitu ya. Kalau pisau sudah ada packaging pisaunya, kalau hanger sudah ada packagingnya,
kemudian menentukan tujuan atau target marketing dengan prinsip SMART tadi, lalu membuat omnichannel, sudah ada Instagram, e-commerce, Facebook, kemudian membuat konten iklan di sosmed. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini saya push ya, saya memaksa, quote unquote ya, ada quote yang memaksa Bapak Ibu untuk supaya jadi Tevanya. Kalau nggak gini nggak jadi. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa itu saja untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Kita akan bahas action book. Bapak Ibu, bulan ini adalah bulan kita start jualan. Supaya nanti akhir program ini kita bisa evaluasi mana yang perlu kita improve untuk jualan. Bahkan nanti idealnya berikutnya kita juga sudah punya strategi bagaimana mulai melibatkan si murid-murid untuk belajar aktif dalam berbisnis. Ini kan baru menciptakan bisnisnya, tapi murid-murid belajar aktifnya itu kita harus bikin strategi. Gitu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya rasa itu saja. Izin saya mau screenshot. Silahkan kalau yang mau open cam. Tugasnya pendek Pak Jo, karena kita ketemunya langsung minggu depan ya Pak Jo. Iya, ya nanti kita revisi terus. Oh Bu Ya. Agustin, Oh ada Bu Agustin. Selamat siang Bu Agustin. Siang Selamat Pak siang, Bu. Jonathan, Pak Mas Pascal, Bapak Ibu, selamat siang. Ya. Menyimak Pak, sembari belajar. Siap. Ya. Saya screenshot ya. 1, Ya. 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Semoga sukses selalu. Tevanya Desember sudah berjalan lancar jaya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu Terima semuanya. kasih Izin saya meeting Pak ya. Jonathan. Terima kasih. Selamat siang Sukses. Bapak Ibu. Di